Adik-adik, perkenalkan nama saya Fadilah Khairunnisa dari jurusan Pendidikan Guru MI Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Mari kita mengulas mata pelajaran tema 2, subtema 1, muatan bahasa Indonesia 3.8. Pastikan sebelum belajar, mari kita berdoa. Ayo teman-teman, kita belajar muatan bahasa Indonesia 3.8 yang berjudul dongeng. Ada yang tahu nggak pengertian dongeng itu apa? Dongeng merupakan cerita fiksi atau hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Ada pun juga ciri-ciri dongeng. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri dongeng? Ceritanya yang sederhana, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Peran atau amanah terdapat dalam cerita. Adapun juga fungsi-fungsi dongeng, yaitu salah satunya sebagai hiburan atau pelipur lara, menumbuhkan rasa empati pada anak, sarana nilai-nilai moral yang baik, menumbuhkan minat baca pada anak, mendekatkan anak dengan orang tua. Adapun juga unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik dongeng yaitu tema, alur, dan tokoh. Tema, ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Alur, urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Tokoh, para pelaku cerita atau seorang yang mengalami peristiwa dalam cerita. Adapun juga salah satunya yaitu penokohan dan latar. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh dalam dongeng. Watak ada dua di dongeng, dalam dongeng, yaitu watak baik dan watak tidak baik. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Adapun juga majas, sudut pandang, dan amanah. Majas, gaya bahasa atau menyampaikan yang digunakan oleh penulis dalam cerita dongeng. Sudut pandang, cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Amanah, pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Adapun juga jenis-jenis dongeng. Salah satunya mite. Mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Tokohnya adalah makhluk halus, jin atau dewa-dewi. Contohnya Nyai Roro Kidul, Jaka Tarub, Timun Mas. Adapun lagi yaitu legenda. Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa terjadinya suatu tempat atau wilayah atau asal-usul daerah tertentu. Contohnya terjadinya Danau Toba. Adapun terjadinya rawa penting dan maling kundang. Adapun lagi selanjutnya yaitu fabel. Fabel itu dongeng yang mengenai kehidupan hewan dan diceritakan hidup seperti manusia. Tokohnya biasanya adalah hewan. Fabel contohnya itu kancil dan buaya, semut dan belalang, monyet dan buaya. Ada lagi selanjutnya yaitu hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang lengkap dengan kesaktian, keanehan serta mukjizat tokoh utama. Contohnya hikayat si Rama, hikayat si miskin. Adapun lagi jenisnya yaitu parabel. Parabel adalah cerita perumpamaan atau parabel ialah salah satu bentuk dongeng yang tujuan utamanya adalah untuk mendidik sehingga mengandung banyak nilai moral dan pendidikan. Contohnya maling kundang. Siapa di sini yang sudah membaca dongeng maling kundang? Adapun
jenaka. Cerita jenaka adalah cerita jenaka ialah suatu jenis dongeng dengan cerita yang bersifat menghibur atau memiliki unsur komedi. Contohnya, Pak Pandir, Pak Lebay Malang. Siapa di sini yang sudah pernah membaca dongeng tersebut? Adapun yang terakhir yaitu cerita jenaka lagi. Cerita jenaka sama ya kayaknya. Cerita jenaka ialah suatu jenis dongeng dengan cerita yang bersifat menghibur atau memiliki komedi. Contoh ceritanya Pak Pandi, Pak Lebay, Pak Malang. Adapun yang terakhir yaitu jenisnya saga atau sage, adalah cerita dongeng yang berhubungan dengan sejarah dari tokoh tertentu. Isinya menceritakan tentang keberanian dan kepahlawanan, kebaikan, kesaktian atau kejadian dari seseorang atau kaum. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, pastikan kalian mengerti apa yang dibahas di video tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya.